Jadi penderitaan itu ya kelakuan kita sendiri. Penderitaan itu hasil apa yang kita jalankan sendiri. Karena kita menjalankan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, ya kita panennya yang buruk-buruk dan yang jelek-jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara agama-agama yang menonjol sekali konsepnya tentang penderitaan kan Buddhisme. Dulu kita pernah membahas tentang Buddhisme ya. Dalam Buddhisme, penderitaan ini kan hakikat hidup. Jadi hidup ini hakikatnya menderita. Ini selaras dengan pengalamannya Siddhartha Gautama. Kalau dalam Buddhisme, penderitaan ini dikenal sebagai dukkha. Kata-kata ini diserap dalam bahasa Indonesia nanti jadi kata-kata yang artinya juga penderitaan, yaitu dukkha. Biasanya ada kalimat selanjutnya dukkha derita. Karena memang artinya dukkha itu penderitaan. Hidup ini pasti dukkha isinya, penderitaan. Penderitaan itu bisa penderitaan yang biasa, dukkha, misalnya sakit fisik, nah itu dukkha. Sariawan, sakit gigi, sakit perut, nah itu dukkha, penderitaan biasa. Ada penderitaan karena perubahan. Kalau dalam Buddhisme istilahnya viparinama dukkha. Misalnya menderita karena putus cinta, menderita karena terpaksa harus hidup dengan orang yang kita benci, menderita karena ditinggal orang yang kita sayangi, dan seterusnya. Ini kan terjadi perubahan. Itu sakit. Jadi karena apa? Karena situasi baru itu kan menyakitkan. Kemarin bersama, berdua, sekarang sendiri, itu kan menyakitkan. Kemarin tidak punya teman sekacau ini, sekarang punya teman sekacau ini. Akhirnya tiap hari makan hati. Ya, itu kan karena perubahan, itu juga dukkha. Kemarin tinggal di sana, hawanya panas sekali, orangnya marah-marah terus. Sudah terbiasa terhanyut ikutan marah-marah. Sekarang ganti situasi, isinya bukan orang marah-marah lagi, tapi orang pendiam semua. Wah, itu kan menderita. Jadi, penderitaan karena perubahan. Intinya, tidak tercapainya keinginan. Sehingga kita sedih, sehingga kita merasa gundah, dan seterusnya. Itu namanya viparinama dukkha. Yang ketiga, penderitaan karena kita sebagai manusia. Ini yang disebut penderitaan sebagai hakikat hidup. Bahwa sebagai manusia kita ini lahir dengan karakter manusia yang lemah, banyak keterbatasan, tidak berdaya, nantinya tua dan juga mati. Ini kalau cerita tentang keterbatasan manusia, kelemahan manusia berhubungan dengan Buddhisme. Ini saya ingat dulu saya zaman kuliah suka sekali baca cerita-cerita dari tradisi cerita-cerita Cina yang banyak serialnya itu. Yang saya ingat ada serial yang judulnya Golok Pembunuh Naga. Itu tokohnya Zhang Wuji. Saya masih ingat itu, Tio Buki. Dia ini ketua aliran, namanya aliran Ming. Ini hubungannya sama penderitaan. Jadi aliran Ming ini kalau pakai istilah Tiongkok namanya Ming Jiao. Ming Jiao itu agama cahaya. Ini aliran ini untuk orang-orang Tionghoa yang menganut agama. Dulu agama ini disebut sesuai nama pendirinya, yaitu Mani, dari Persia. Sehingga agama ini dikenal dengan nama Manikaisme.
Meskipun ketika masuk Tiongkok nanti terpengaruh oleh Buddhisme dan Zoroastrianisme, Zoroaster dan Buddhisme. Nah, yang saya ingat dari novel ini cerita Golok Pembunuh Naga ini yang ngarang namanya Jin Yung. Ada satu syair yang bagus dari aliran agama cahaya Mingjiao ini, yang saya ingat sampai sekarang, yang kalimatnya begini kurang lebih maksudnya. Hidup apa senangnya, mati apa susahnya. Kasihan manusia di dunia, selalu hidup menderita. Itu kalimat ini menurut saya menarik. Ini ada bau Buddhismenya. Jadi, apa sih kesenangan hidup ini sampai kita mati-matian berusaha untuk meraihnya? Hidup apa senangnya? Mati apa susahnya? Apa sih susahnya mati ini sehingga begitu takutnya kita dengan kematian? Kasihan manusia di dunia selalu hidup menderita. Kasihan sekali orang-orang itu ya, hidupnya jadinya susah terus. Tidak ada senengnya. Kenapa? Harusnya dunia ini seneng, akhirnya tidak seneng karena begitu terobsesi mengejar-ngejar kesenangan dunia. Padahal sebesar apa sih kesenangan dunia itu? Kita juga begitu takut, begitu parno dengan kematian. Padahal apa iya sih kematian itu begitu negatifnya, begitu menyusahkannya? Nah, ini saya dapatnya dari novel, tapi menarik untuk menggambarkan bagaimana agama Manikaeanisme ini menganggap bahwa sudahlah hidup jangan terlalu diambil serius. Hidup itu menyenangkan tapi juga tidak sebegitunya. Mati itu menyedihkan tapi juga tidak sebegitunya. Yang susah kalau orang terlalu memberati hidup, terlalu takut dengan kematian, akhirnya selalu hidup menderita. Nah, jadi kembali ke Buddhisme tadi, salah satu agama yang menganggap hakikat hidup intinya adalah duka atau penderitaan adalah Buddhisme. Sebabnya apa? Penderitaan itu ada dua, tanha sama avijja. Jadi tanha itu nafsu, kalau avijja itu kebodohan, kegelapan batin. Kebodohan berarti tadi ya, kurangnya pengetahuan. Kemudian kalau tanha itu nafsu, keinginan yang tidak terkendali, hasrat yang tidak terkendali. Jadi ternyata hidup kita ini menderita ketika hasrat kita tidak bisa kita kontrol dan pengetahuan kita terbatas. Berarti solusinya bisa menyatukan tadi antara timur dan barat. Kalau Schopenhauer tadi inginnya kita mengontrol nafsu, mengontrol hasrat. Dan banyak pikiran timur menganggap bahwa kuncinya di pengetahuan. Ternyata ya memang dua-duanya. Bagaimana kita bisa mengontrol nafsu, mengontrol diri kalau kita tidak punya pengetahuan tentang diri kita sendiri. Berarti memang dua-duanya penting. Oke. Beda lagi dengan perspektifnya Hinduisme. Kalau Hinduisme melihat penderitaan itu sebagai buahnya perbuatan kita sendiri. Dulu kita juga sudah membahas tentang Hinduisme. Tentang ini bisa dilihat di bagian tentang karma. Jadi Hinduisme punya konsep karma pala. Karma pala itu karma berarti perbuatan, pala berarti buah. Perbuatan apapun akan ada buahnya. Kalau baik, buahnya pasti baik. Kalau buruk, buahnya pasti buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada kausalitas, ada sebab akibat dari perbuatan kita. Maka
Ayo hati-hati bener, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun kekeliruan, kita akan memanen hasilnya. Demikian juga sekecil apapun kebaikan, kita juga akan mendapatkan balasannya. Nah, ini kalau dalam Hinduisme disebut konsep karma pala. Karma pala itu konsep bahwa setiap perbuatan akan membuahkan hasil. Yang itu nanti di sana terbagi 3. Ada namanya sancita karma pala, ada namanya prarabdha karma pala, ada namanya kriyamana karma pala. Jadi ada balasan yang diterima sekarang dari kehidupan sebelumnya. Ini kalau dalam Hinduisme karena ada konsep reinkarnasi. Ada juga prarabdha karma pala, yang ini balasan yang diterima saat ini dari kehidupan saat ini. Jadi ada yang kelakuan kita bulan lalu, hasilnya kita nikmati sekarang. Ini jenis kedua ini. Males-malesan kita awal semester kemarin, hasilnya akhir semester kita nilainya jatuh. Itu kelakuan kita hari ini, kita nikmati saat ini juga. Ada juga yang kelakuan kita hari ini, buahnya besok. Ini namanya kriyamana. Ini maksudnya mewanti-wanti kita, hati-hati. Pak, saya sudah melakukan buruk-buruk, yang jelek-jelek ndak ada tuh Pak, balasannya mana? Karmanya mana? Saya enjoy-enjoy aja tuh, jangan lupa. Yang akan datang akan kamu nikmati, pasti akan kamu nikmati. Ya seandainya tidak besok-besok, pasti di kehidupan yang akan datang. Nah, itu konsep kriyamana karma pala. Jadi yang kita lakukan sekarang, hasilnya yang akan datang. Ini kalau ini konsep Hinduisme. Jadi penderitaan itu ya kelakuan kita sendiri. Penderitaan itu hasil apa yang kita jalankan sendiri. Karena kita menjalankan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, ya kita panennya yang buruk-buruk dan yang jelek-jelek. Konsep ini namanya karma pala. Kalau dalam Hinduisme, dalam Buddhisme ada dukkha, kalau Hinduisme ada karma pala. Ada lagi saya bawa konsepnya Taoisme. Taoisme punya konsep yang khas juga tentang penderitaan. Tahu melihat, itu saya bawa beberapa ayat dari kitab sucinya Taoisme. Jadi Lao Tzu menyatakan yang pertama, kekayaan dan kemuliaan apabila dijadikan kebanggaan akan mendatangkan penderitaan. Jadi kekayaan itu hasil kerja kita, kemuliaan itu posisi kita di tengah masyarakat karena perilaku kita, kekayaan sifatnya materi, kemuliaan sifatnya non-materi. Cuma ini kalau kita jadikan dasar identitas kita yang kita banggakan, akhirnya hanya akan melahirkan penderitaan. Kita akan susah karena itu. Jadi jangan terikat, jangan melekat dengan kekayaan dan kemuliaan. Kita akan kecewa. Kekayaan apalagi lebih mudah habis, lama-lama dia habis. Kalau kebanggaan kita dasarnya kekayaan, pada saatnya kita akan sangat kecewa ketika kekayaan itu habis atau kekayaan itu mendorong kita ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemuliaan juga begitu. Kemuliaan itu sangat tipis bahkan. Kemuliaan itu kan posisi kita di tengah masyarakat. Dan masyarakat itu bisa mudah sekali mencabut kemuliaan yang kita sandang dalam persepsi mereka. Ada orang yang begitu alimnya puluhan tahun tapi melakukan sedikit kesalahan, satu saja kesalahan,
kemudian hancurlah kemuliaan, hancurnya nama baik itu. Kalau dia hanya menggantungkan pada kekayaan dan kemuliaan, maka penderitaan yang dia rasakan akan luar biasa. Itu maksudnya tahu. Maka katanya tahu, seorang bijaksana setelah melakukan pahala bagi dunia lalu mengundurkan diri. Inilah justru yang sesuai dengan jalan tahu. Jadi menurut Taoisme sudahlah, ayo lakukan kebaikan. Ayo melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia ini. Setelah itu tidak usah menuntut apa-apa, tidak usah membanggakan apa-apa. Inilah jalan tahu dan inilah yang aman. Kalau kita tidak menginginkan apa-apa, ya tidak akan dikecewakan oleh apa-apa. Bagaikan alam yang menciptakan segala benda dan isinya, tetapi tidak menganggap sebagai miliknya. Jadi belajarlah dari alam. Alam itu memberikan banyak untuk kita. Berkontribusi memberi manfaat besar untuk hidup kita. Tapi alam tidak pernah merasa bahwa karya itu, produk itu adalah haknya. Nah, jadi alam akhirnya lebih stabil, lebih harmoni. Jadi lakukan kebaikan, lakukan kebijaksanaan, lakukan banyak hal yang bermanfaat untuk dunia. Setelah itu tidak usah dihitung, mundurlah. Maka penderitaan tidak akan datang. Bekerja tetapi tidak membanggakan kepandaiannya. Berjasa tetapi tidak mengakui pahalanya. Oleh karena tidak mempunyai apa-apa, maka dia tidak pernah kehilangan apa-apa. Penderitaan lahir karena kita merasa tidak meraih sesuatu atau kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita tidak ingin apa-apa dan kita tidak merasa punya apa-apa, ya kita tidak akan kehilangan apa-apa. Maka penderitaan juga tidak akan hadir dalam hidup kita. Ini perspektifnya Taoisme. Ternyata memang dalam hidup kita penderitaan itu lebih sering datang karena perilaku kita sendiri. Tidak sekedar karena hal-hal yang ada di sekeliling kita. Tadi saya cerita tentang novelnya Jin Young. Tiba-tiba saya teringat cerita juga serial, teman-teman mesti akrab. Ini ada hubungannya dengan penderitaan. Tiba-tiba saya ingat, sayangnya slide-nya tidak ada. Jadi kisah tentang perjalanan ke barat. Ya, teman-teman masih ingat ya dengan ceritanya Kera Sakti Sun Gokong. Ini di banyak referensi disebut bahwa cerita perjalanan ke barat itu ya gambaran tentang perjalanan jiwanya manusia. Bagaimana 4 muridnya Biksu Tong ini menggambarkan hambatan-hambatan dalam jiwa manusia yang sering mengganggu, yang sering melahirkan penderitaan. 4 ini kan yang pertama Sun Gokong, yang kedua Patkai, Ju Patkai, yang ketiga Wu Jing, yang asalnya siluman ikan, dan yang keempat kuda putihnya. Ini kan empat muridnya sebenarnya menggambarkan komposisi jiwa dan juga karakter yang sering melahirkan penderitaan kalau tidak dikelola dengan baik. Sun Gokong ini menggambarkan pribadi yang cerdas, terampil, cerdik, tapi sering kebablasan, sering membesarkan dirinya, mengalami superiority complex, merasa bisa mengatasi segalanya. Kadang-kadang tidak panjang pertimbangannya karena dia merasa sudah pintar, sudah cerdik, sudah cerdas. Ini cirinya Sun Gokong, sehingga dia sering kesulitan di sini, membanggakan keterampilan dan kecerdikan serta kecerdasannya. Orang yang mengalami seperti ini juga nanti akan banyak mengalami penderitaan. Ya nanti Sun Gokong kan juga mengalami banyak penderitaan gara-gara ini.
Yang kedua Cupatkai. Kalau Patkai ini simbol pribadi yang fokus pada rasa, perasaan. Sehingga dia nyari enaknya sendiri, ingin nyaman, memanjakan hasrat. Akhirnya apa? Dia mendapat banyak penderitaan dari bapernya dia, dari kemalasannya dia, dari rasa ingin enaknya sendiri. Jadi teman-teman, mungkin ada yang tipe seperti Patkai ini, fokusnya pada perasaan, ingin enak, ingin nyaman. Kadang-kadang terus akhirnya jadi baper, akhirnya ingin enaknya sendiri, sehingga tidak cuma dia menderita, tapi membuat orang menderita. Oke, quote yang paling terkenal dari Patkai kan ya teman-teman hafal ya. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Dia banyak menderita karena perasaannya sendiri. Nah, itu ciri orang tipe ini. Ada tipe ketiga, Wucing. Wucing ini tipe pribadi yang patuh, kemudian sungguh-sungguh ingin menerjemahkan ideal-ideal, norma-norma, ajaran-ajaran dalam tindakan. Hanya saja tipe ini kalau tidak dikontrol juga sering melahirkan penderitaan. Misalnya jadi tidak mandiri. Ada ketergantungan pada otoritas. Jadi kalau yang lain bilang ke utara yang benar, dia ke utara. Yang lain lagi bilang ke selatan yang benar, dia akan ke selatan. Ada lagi kuda putih. Kuda putih ini simbolnya semangat, simbolnya kesetiaan, kekuatan. Tapi biasanya kualitas ini kalau tidak dikontrol dengan baik, melahirkan penderitaan, terburu-buru, tidak peka, mudah terprovokasi, dan lain sebagainya. Jadi ini tiba-tiba saya ingat cerita ini, bahwa dari cerita ini juga yang pasti dari tradisi pemikiran timur kelihatan bahwa ternyata penderitaan itu lahir dari karakter manusianya, bukan dari peristiwa atau lingkungan sekelilingnya. Yuk kita lanjutkan. Tadi sudah perspektif banyak agama-agama, sekarang kita lihat ada perspektif sufisme atau perspektif tradisi mistisisme. Di perspektif sufisme, penderitaan ini bahkan bukan sesuatu yang dihindari. Minggu lalu saya cerita tentang Robiah, dan masih banyak lagi cerita tentang para wali yang penderitaan itu bukan sesuatu yang dihindari, bahkan penderitaan diposisikan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Dalam tradisi mistisisme ada asumsi bahwa jasmaniah manusia, lahiriah manusia, hasrat dan nafsu manusia itu perlu dilemahkan. Sehingga yang rohani dan yang hakiki bisa lebih kuat. Cara melemahkannya seperti apa? Dengan jalan membuatnya menderita. Maka para sufi itu kadang melakukan amalan-amalan yang tujuannya memang melemahkan jasmaniah, melemahkan nafsu. Arahnya kemana? Ya biar ruhaninya lebih kuat. Jadi memilih penderitaan sebagai jalan pembersihan diri. Nah, ini perspektif sufisme. Biasanya dipakai dengan istilah melakukan suluk, melakukan perjalanan via purgativa. Purgativa itu pembersihan diri melalui penderitaan-penderitaan. Hidup yang justru milih menderita. Ini kan sering ya, meskipun tidak ekstrim, kita misalnya puasa, milih puasa Senin Kemis, milih sholat malam. Ini kan milih yang tidak enak. Kan waktunya orang istirahat tidur, kita malah bangun sholat. Waktunya orang boleh makan, kita milih tidak makan. Ini kan contoh milih jalan penderitaan. Tujuannya apa? Untuk pembersihan diri.
Modenya ya mode riyadhah, mode mujahadah, tazkiyatun nafas. Jalan untuk membersihkan diri. Jadi kadang-kadang sufi itu lebih milih jalan yang tidak enak. Bukan karena tidak pinter, tidak tahu mana yang lebih enak, mana yang tidak enak. Tapi sangat tahu. Tapi beliau milih itu untuk melemahkan jasmaninya, melemahkan hasrat nafsunya, sehingga rohaninya jadi kuat. Ini perspektif sufisme. Hampir di semua tokoh sufi yang kita bahas, terasa bahwa hampir semua sufi lebih memilih jalan hidup penderitaan. Menderita secara fisik tidak masalah, asal ruhaninya cemerlang. Menderita di dunia tidak masalah, asal akhiratnya bahagia. Menderita sekarang tidak masalah, asal besok bahagia. Nah, logika ini yang dipakai. Kalau di Jawa ada istilah tirakat. Mungkin ada serapan dari bahasa Arab, tirakat dari kata-kata taroka, meninggalkan. Jadi meninggalkan itu orang yang pantang melakukan sesuatu atau pantang memakan sesuatu atau dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk tadi menguatkan rohani. Ini perspektif sufisme. Kemudian ada lagi perspektif tentang penderitaan. Dulu pernah kita bahas dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau tadi ada pandangan penderitaan itu sebagai hakikat hidup, ada pandangan penderitaan itu sebagai akibat perbuatan, ada yang menjadikan penderitaan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Kalau menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, penderitaan itu sebagai keniscayaan hidup. Tapi sifatnya sementara, silih berganti dengan kesenangan. Hidup ini yo kadang senang, yo kadang susah. Wajarnya hidup seperti itu. Tidak mungkin kita hidup ini senang terus, dan tidak mungkin juga susah terus. Kenapa begitu? Kalau kita sedang senang, katanya Ki Ageng Suryo Mentaram, kita kan tidak berhenti di kesenangan ini. Biasanya keinginan kita terus bertambah. Kalau bahasanya Ki Ageng pakai istilah mulur. Kemarin cita-citanya A, sekarang A sudah tercapai, kan kita tidak diam di situ, nambah lagi bercita-cita B. Akhirnya kita susah lagi karena keinginan kita yang baru ini. Nanti kalau keinginan B tadi terpenuhi, ya kita senang lagi. Tapi kalau keinginan B tidak terpenuhi, kita kembali susah. Tapi tidak masalah, kalau B tidak terpenuhi, biasanya keinginan yang tadi mulur terus mungkret. Mungkret itu menyusut. Menyusut itu jadinya terus begini, tidak apa-apalah, dapat A saja sudah cukup kok. Kita syukuri saja yang A tadi. Itu namanya mungkret. Orang hidup itu selalu begini, gitu loh. Jadi antara mulur sama mungkret. Keinginan itu selalu silih berganti. Kalau terpenuhi seneng, tidak terpenuhi terus susah. Setelah susah, keinginannya berkurang. Setelah berkurang, akhirnya dia seneng lagi. Tapi terus menginginkan yang lain lagi. Nambah lagi keinginan, susah lagi. Hidup ini silih berganti seperti itu. Kadang senang, kadang susah. Kadang mulur, kadang mungkret. Kadang mengembang, kadang menyusut. Itulah hakikat hidup. Kalau kita menolak juga tidak bisa. Ya kadang senang, kadang susah. Ada senangnya,
ada susahnya. Yang tadinya kita anggap penderitaan karena keinginannya tidak terpenuhi, tapi begitu tidak terpenuhi kan kita terus mungkret, menyusut keinginannya. Akhirnya kita senang lagi. Misalnya, kita menuju gimana caranya biar cepat lulus kuliah. Begitu lulus kan seneng, keinginannya tercapai. Tapi setelah seneng wisuda kan ada keinginan tambahan lagi. Misalnya ingin dapat pekerjaan. Ini dapat kerjaan kok susah ya. Sudahlah, disyukuri dulu yang lulusnya ini tadi. Sebelum menginginkan yang lain. Setelah bersyukur kan bahagia. Setelah itu kan tetap nambah lagi keinginannya. Jadi penderitaan itu keniscayaan hidup. Tapi jangan khawatir, hidup ya ndak menderita terus. Ada senangnya, ada susahnya. Keinginan itu ya tidak terpenuhi semua, tapi bukan berarti juga terpenuhi semua. Jadi keinginan bisa terpenuhi, bisa tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya susah, kalau terpenuhi ya seneng. Kalau begitu susah, terus keinginannya berkurang. Setelah berkurang, seneng lagi. Begitu terpenuhi, seneng. Setelah terpenuhi, keinginannya tambah. Akhirnya susah lagi. Itulah hidup. Kita sadari ini, maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh senang dan susah. Karena ternyata apakah senang, apakah susah, itu ya sudah keniscayaannya hidup. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami apapun, ingat teorinya Ki Ageng Surya Mentara ini, jadinya simpel. Ya memang begitu itu hidup. Kadang senang, kadang susah. Kadang keinginan kita terpenuhi, kadang ya tidak terpenuhi. Tidak perlu dibikin wow. Oke, kita lanjutkan. Ada teori juga saya bawa dari ranah sosiologi, cuma ini nambah-nambah referensi saja untuk nambah wawasan kita. Di mana sih titik-titik yang membuat manusia menderita itu? Ada teori dari Talcott Parsons, dari teori fungsional sebenarnya, fungsionalisme dalam sosiologi. Cuma ini saya ambil untuk menunjukkan di situ loh manusia itu sebenarnya betapa dia tidak sempurna. Sehingga mengundang penderitaannya. Katanya Parsons, manusia itu punya 3 karakter, punya 3 dasar eksistensi. Yang pertama apa? Ketidakpastian. Maksudnya apa ketidakpastian? Manusia tidak bisa menjamin dirinya aman atau dirinya sejahtera. Keamanan dan kesejahteraan dirinya bergantung pada banyak hal lain di luar dirinya. Ini katanya sosiologi. Kita sudah hati-hati, orang lain hati-hati, kita dapat masalah. Nah itu berarti apa? Hidup kita serba tidak pasti. Manusia tidak bisa menjamin keamanan dan kesejahteraannya sendiri. Ini katanya Parsons, ini dasar eksistensinya manusia. Ketidakpastian yang pertama. Tidak mesti yang paling tekun belajar nilainya paling tinggi. Tidak pasti yang paling ganteng nanti dapatnya juga yang paling cantik. Tidak pasti yang paling paham ilmu kedokteran dia yang paling sehat. Manusia itu serba tidak pasti. Yang kedua, tidak berdaya. Ciri yang kedua adalah manusia tidak punya daya yang cukup untuk mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Ini seperti kalau kita mengusahakan sesuatu, itu kan kita tidak punya kuasa untuk hasilnya persis seperti yang kita inginkan. Tergantung dengan banyak hal yang lain. Saya tidak bisa ngatur misalnya teman-teman yang mendengarkan ngaji ini harus paham semua yang saya sampaikan. Pasti tidak bisa begitu. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri untuk gimana caranya saya bisa ngaji 5 jam
non-stop dan tidak capek. Itu tidak bisa. Manusia banyak punya ciri ketidakberdayaan. Kita sih inginnya virus ini selesai bulan depan, tapi kan juga tergantung banyak hal. Ternyata manusia yang sering sombong itu punya ciri sebenarnya yang kedua, ketidakberdayaan. Dan yang ketiga, kelangkaan. Kelangkaan itu manusia itu berhadapan dengan situasi yang serba terbatas tentang dirinya dan lingkungannya. Jadi kita ini berhadapan dengan banyak sekali keterbatasan-keterbatasan, berhadapan dengan orang lain yang sama-sama punya keinginan, sehingga kadang-kadang kita harus menegosiasi ulang keinginan kita, berhadapan dengan diri kita yang penuh keterbatasan-keterbatasan yang pada saatnya bahkan kita sendiri juga akan tidak ada. Itu namanya ciri ketiga manusia itu berkarakter kelangkaan. Dari karakter eksistensial ini menunjukkan bahwa ya memang manusia itu akan berhadapan dengan penderitaan-penderitaan, ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan. Ini sumbernya penderitaan. Padahal ini dasar eksistensi manusia.